Shalom, yuk kita nyanyi satu lagu. Ini lagu sederhana tapi sangat bagus karena kata-katanya sangat biblikal. Diambil dari Injil Yohanes ya. Oke, kita nyanyikan ya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Lagu ini diambil dari Yohanes 3:16, ayat yang terkenal sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ingat ayat ini ditulis dalam pada waktu pertandingan sepak bola di Korea Selatan ya, sekian tahun yang lalu. Itu di lapangan sepak bolanya, itu kan banyak iklan ya. Lalu salah satu papan iklannya itu John 3 ayat 16 ya. Orang-orang bayar untuk bisa menuliskan ini ya, bahwa ini ayat yang sangat penting. Hidup yang kekal. Nah,
Ada ayat yang lain lagi ditulis oleh Yohanes, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki hidup yang kekal. Dan ini surat Yohanes ini, dia mau tegaskan bahwa hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Barang siapa terima Yesus, memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal itu, ya. Dan ini dia tuliskan untuk menegaskan bahwa kamu yang sudah percaya kepada Yesus, kamu tahu bahwa kamu itu punya hidup yang kekal, ya. Ini ayat yang sangat penting. Kalau secara umum mungkin Yohanes 3 ayat 16 ya. Tapi surat ini 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13 ini penegasan atau peneguhan yang ditulis kepada kita yang sudah percaya kepada Yesus bahwa kamu itu punya hidup yang kekal. Dengan kamu memiliki Yesus, kamu terima Yesus, kamu itu punya akses ya untuk masuk ke surga. Karena di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi Yesus mau katakan bahwa Dialah pintu, Dialah jalan, dan Dialah keselamatan ya untuk sampai kepada Bapa di surga. Jadi kalau kita memiliki Dia, artinya kita punya jalannya, kita punya akses ya, akses jalan untuk berhubungan dengan Allah Bapa ya. Nah, yang menarik adalah Yohanes ini menuliskan banyak hal ya tentang perkataan Yesus dan juga apa yang dia dapat. Misalnya di Injil Yohanes tadi kan dia tulis Yohanes 3 ayat 16 ya. Itu bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus itu ahli Farisi, pemimpin agama. Dia malam-malam datang kepada Yesus mau tanya banyak hal ya. Lalu salah satu yang Yesus katakan adalah Yohanes 3 ayat 16. Nah sekarang kita lihat lagi ayat yang lain ya. Yohanes juga yang tulis ini. Waktu Yesus sedang berdoa di taman di Getsemani ya. Yohanes 17 ayat 3. Dan ini perkataan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal ini seringkali saya bagikan ya di banyak tempat dan mungkin teman-teman juga sudah sering dengar bahwa kata mengenal itu dalam bahasa Yunaninya digunakan kata ginosko. Dan ginosko itu tidak hanya berarti mengenal tapi juga itu merupakan satu istilah yang digunakan untuk hubungan intim suami istri. Ya, jadi sepasang suami istri sudah menikah, mereka berhubungan intim, lalu istrinya hamil. Ya, itu yang disebut ginosko seperti itu. Kita bergaul dengan Tuhan, kemudian kita hamil, ya, hamil pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tiba-tiba kita mulai punya kerinduan untuk bisa melayani, melakukan sesuatu, dan kemudian Tuhan membawa kita, Dia buka jalan, Dia tuntun kita, terus step by step kita lakukan apa yang Dia perintahkan, lalu tiba-tiba tanpa kita sadari ya, mungkin setelah sekian lama ada buah pelayanan. Ya, tiap orang tentu berbeda. Ada yang jadi jemaat jemaat setia dalam arti dia mungkin karena sibuk di kantor, tapi Tuhan pakai dia di kantor ya, jadi terang seperti Daniel. Dia hanya bisa datang sebagai jemaat, tapi ada yang jadi gembala jemaat. Dan itu juga beda-beda, ada yang gerejanya jemaatnya nggak banyak, tapi jangkauan pelayanannya bisa internasional. Ya, beberapa gereja seperti itu di Amerika. Ada juga yang gerejanya gede sekali, jemaatnya bisa sampai 1 juta mungkin gitu ya. Misal yang pernah di Korea Selatan, juga yang di Nigeria ya di Afrika.
Nah, em, ini menarik ya, dikatakan bahwa hidup yang kekal tidak berbicara tentang tempat tertentu. Hidup yang kekal adalah tentang relasi yang tak terpisahkan antara Allah dengan manusia. Relasi yang terjadi diperoleh karena keselamatan dalam Yesus Kristus. Saya itu mengalami hal ini waktu kelas 1 SMA ya, rambut saya dulu gondrong keribo ya, bukan dia turun ke bawah ya, tapi dia keribo, dia mekar. Zaman saya SMP nggak boleh rambut panjang, begitu saya masuk SMA, sekolah negeri, jadi boleh rambut panjang, jadi rambut saya keribo. Dan itu cukup membuat orang segan ya, bukan takut mungkin ya, mungkin takut juga, tapi segan lah. Jadi istilahnya nggak mau cari masalah ya. Jadi kalau saya naik bus ya, misalnya zaman dulu bus pemerintah, saya berdiri di belakang aja, nggak duduk ya. Saya buka kancing baju ya, 2, 3, nah maka kondektur itu sudah segan ya, gak mau minta ongkosnya. Nah, pada saat penampilan seperti itu, saya terima Yesus. Jadi waktu itu ada KKR di SMA saya yang diadakan di salah satu gereja di Menteng. Lalu pendetanya khotbah, saya lupa khotbahnya apa, tapi yang jelas dia tantang siapa yang mau terima Yesus. Nah, saya satu di antara sekian banyak orang yang berdiri dengan rambut keribu ya, baju nggak pernah pakai kaos dalam, lalu kancing dibuka ya 2, 3 ya, dan nggak pernah masukin baju ke dalam celana ya, jauh dari rapi lah. Tapi saya berubah waktu saya sudah terima Yesus ya. Ada hal yang berubah, yaitu saya mulai suka lagu-lagu rohani. Itu unik sekali ya. Pada masa itu lagu rohani jarang sekali. Kalau sekarang banyak lagu ya, keren-keren, ada yang jazz, ada yang pop dan sebagainya. Tapi dulu sangat jarang. Tapi ada satu kaset oleh Adi Manuhutu yang saya beli dan sering saya nyanyikan ya, sering saya putar di tape saya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku, duka cemas dan bimbang kuasanya tak tetap, godan dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lalu biasanya habis itu saya berangkat ke sekolah ya, dan sudah terima Yesus tapi rambut masih keribo ya. Dan walaupun saya mau bayar ongkos ya, tapi karena penampilan masih seperti itu, biasanya kondektur tetap nggak berani minta ya, kecuali kalau saya duduk ya. Lalu ada satu lagu juga yang belakangan saya suka juga ya, lagu ini. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selalu
jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ini lagu sederhana ya, tapi kalau kita nyanyikan dari hati kita, ini menjadi salah satu tanda bahwa kita memiliki hidup yang kekal ya. Kita punya hubungan, punya rasa cinta ya kepada Tuhan. Walaupun praktiknya kita tuh kan masih di daging ya, jadi kadang-kadang nggak sempurna ya. Jiwa kita ini sedang mengalami sanctification, sedang mengalami penyucian. Kadang-kadang kita kepleset, tapi firman Tuhan berkata nggak pernah sampai tergeletak ya, sebab Dia menopang tangan kita. Kita bangun lagi, bangkit lagi, dan setiap pagi sebenarnya kita sediakan waktu beberapa menit. Kalau bisa main alat musik ya, main gitar misalnya, main piano. Tetangga saya ya, dia suka main keyboard ya. Ketika pagi-pagi dia menyembah Tuhan ya. Dari apa yang dia bisa, dia memuji, menyembah Tuhan. Nah, itu yang disebut hidup yang kekal, punya hubungan. Nah, pertanyaannya kita ya, yang mendengar acara ini, sudahkah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah kita mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk masuk dalam hati kita, menjadi Tuhan, menjadi Raja ya. Sehingga kita bisa nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita ya, bahwa Dia yang termanis dalam hidup kita ya. Ingat, hidup yang kekal itu bukan soal tempat ya, tapi adalah soal mengenal. Pengenalan, ginosko, pengenalan dalam keintiman, mengenal Allah Bapa, mengenal Tuhan sebagai Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang merupakan jalan untuk kita mengenal Allah Bapa, sehingga kita bisa manggil Dia Aba Bapa ya. Nah, selanjutnya hidup kita bisa dituntun oleh Dia senantiasa lewat membaca, merenungkan firman-Nya. Ya, Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ya. Ada juga lagunya ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, amin.